Beri nama pedang ini Naga Puspa. Selamatkan dia. Jangan sampai jatuh ke tangan pendekar berwatak jahat. Kakang Kamandanu, kau masih juga tidak percaya bahwa aku mencintaimu. Mesin, maafkan aku, Mesin. Mesin, Mesin. Tutur Tinula. Sebuah sandiwara radio serial, produksi Sanggar Cerita dan Teater Sanggar Prativi. Sebuah kisah dengan latar belakang sejarah runtuhnya Singasari dan berdirinya Kerajaan Majapahit. Sandiwara ini didukung oleh pemain-pemain radio yang sudah ternama. Ferry Fadli, Ivone Rose, dan Eli Ermawati. Naskah ditulis dan diolah oleh S. Tijab, hiasan musik dan sutradara C. Ispriyonoka. Kali ini mengetengahkan episode ke-13 dengan judul Geger Pedang Naga Puspa. Dalam seri ke-387 ini didukung oleh para pemain Lukman Tambosi sebagai Empu Bajil, Iwan Dahlan sebagai Jata Gimbal, Narto sebagai Rawedeng, Idris Apandi sebagai Ramapati, Margaret sebagai Dewi Sambi, Suherman sebagai Kolo Rampis, Beni sebagai Macan Rumpus, dibantu oleh Mucus dan Indahno, dan Asdi Suhastra pembawa cerita. Selamat menikmati. Dalam perjalanannya mencari pendekar syair berdarah dan mencari Dewi Sambi yang hilang, Empu Bajil singgah di sebuah desa. Matahari telah condong ke arah barat ketika pendekar cebol itu tengah istirahat di rumah salah seorang warga desa. Mendadak Jata Gimbal buru-buru menemuinya. Jata Gimbal memberikan gulungan rontal. Empu Bajil segera menyambar gulungan rontal itu dan membaca tulisan-tulisan yang tercantum di dalamnya. Setan alas, kunyuk jelek. Rupanya mereka menangkap Sambi. Dan Sambi akan dihukum mati. Sambi akan dihukum mati. Tuanku Bajil harus segera bertindak. Kalau tidak, Tuanku Dewi Sambi benar-benar akan menjalankan hukuman mati. Benar. Kau benar, Jata Gimbal. Aku memang akan segera bertindak. Sambi akan dihukum mati tepat tengah malam pada hari Anggara bulan Badrapada. Berarti 3 hari lagi. Kita masih mempunyai kesempatan, Tuanku Bajil. 3 hari lagi. Jata Gimbal. Iya, Tuanku Bajil. Berapa lama kira-kira dibutuhkan waktu untuk berkuda ke kota Majapahit?
Kota Majapahit sudah tidak terlalu jauh dari sini. Kalau kita berkuda terus-menerus siang malam, kita akan memasuki kota Majapahit 2 hari lagi, tuanku. Kalau begitu siapkan 2 ekor kuda. Kita berangkat sekarang juga. Lalu bagaimana dengan pemilik rumah ini, Tuan? Apa maksudmu? Ya, kita sudah menggunakan 2 buah ruangan bilik untuk istirahat. Apakah kita tidak perlu menyewa ruangan ini, Tuanku Bajil? Apakah pemilik rumah ini minta uang sewa padaku? Tidak, memang tidak, Tuan. Apakah Tuan Bajil bermaksud tidak membayar uang sewa? Goblok! Mengapa aku harus membayar uang sewa? Kalau pemilik rumah ini ingin kubayar, suruh dia minta sendiri padaku. Tapi katakan padanya, bukan uang yang diperoleh, melainkan kepalan tanganku ini. Baik, Tuan. Kalau begitu, memang kita tidak perlu membayar uang sewa. Baik, saya akan segera mencari 2 ekor kuda. Apakah aku juga perlu membeli 2 ekor kuda itu? Tidak, Tuanku, tidak usah. Tuanku Bajil tidak perlu membelinya. Biar saya yang akan mencarinya. Bagus, Data Gimbal. Kau sudah semakin tahu sekarang. Kau sudah semakin mengerti bagaimana caranya untuk menjadi anak buahku yang terbaik. Bagus, cepat, carilah 2 ekor kuda. Tuan, saya sudah mendapatkannya. Lihatlah, bukankah 2 ekor kuda yang cukup bagus? Bagaimana cara kau mendapatkannya? Begini, Tuan. Saya langsung menuju pagedogan milik kepala desa. Saya lalu mengeluarkan 2 ekor kuda ini. Ya, pembantu kepala desa itu marah-marah dan bertanya. Tapi saya kemudian membungkam mulutnya untuk selama-lamanya, Tuan. Kepala desa itu keluar, dan langsung saja saya hantam kepalanya dengan sepotong papan. Lalu dia roboh tersungkur di serambi rumahnya. Istrinya menjerit-jerit. Ya, tapi saya tidak peduli. Saya segera membawa 2 ekor kuda ini kabur. Bagus sekali. Kita memang membutuhkan 2 ekor kuda ini. Karena itu bagaimanapun caranya kita harus mendapatkannya. Sekarang ayo kita berangkat. Kalau orang-orang desa itu menyusul, itu salah mereka sendiri. Ayo. Cukup. Hentikan dulu, Raweding. Hentikan dulu cambukmu. Nah, bagaimana Dewi Sambi? Apakah kau masih juga belum mau menyerah? Apakah kau masih juga ingin melindungi kelompokmu dan pemimpinmu? Kau pikir aku ini perempuan macam apa? Aku tidak akan menjual murah keteranganku. Aku tidak takut dicambuk. Ayo, cambuklah aku sampai mati. Sabar, Dewi Sambi. Tenang saja. Kalau memang kau tidak mau memberikan keterangan, kau akan terus dicambuk. Dan kalau memang kau masih terus membungkam, itu berarti kau tidak sayang nyawamu. Dan kau pasti akan dihukum mati. Untuk pelaksanaan hukuman itu akan disiapkan secepat mungkin. Kau tidak perlu menakut-nakuti aku. Aku tidak takut dihukum mati. Kami tidak pernah menakut-nakuti seseorang. Kalau kami sudah memutuskan bahwa kau harus dihukum mati, maka keputusan itu jelas akan kami laksanakan.
Raweding. Iya, Gusti Ramapati. Cambukmu lebih keras lagi. Cambuk bagian wajahnya supaya rusak, supaya kecantikannya hilang lenyap. Baik, Gusti Ramapati. Cukup, Dewi Sambi. Kau boleh beristirahat. Tapi persoalan kita belum selesai. Sampai suatu saat nanti kami terpaksa menyelesaikannya. Aku muak melihat tampangmu. Aku muak melihat prajurit-prajurit Majapahit. Suatu saat nanti, kalau aku dapat keluar dari sini, aku akan membunuh prajurit Majapahit sebanyak-banyaknya. Mudah-mudahan saja cita-citamu itu terlaksana. Tapi rasa-rasanya cita-citamu terlalu muluk-muluk, Dewi Sambi. Ya, kita lihat saja nanti. Baiklah, kita lihat saja nanti. Hei, siapa namamu? Kau, ya kau yang kumaksudkan. Nama saya Kolo Rampis. Kolo Rampis. Dan kau? Kau juga? Kalian semuanya? Kalian semuanya saja yang merasa menjadi laki-laki. Dengarlah. Perempuan ini barangkali hanya tinggal 2 hari lagi bersama-sama kalian. Karena itu, kalian kuizinkan untuk berbuat apa saja pada perempuan jalanan ini. Kalian bisa memanfaatkannya sebaik-baiknya. Nah, selamat malam. Sampai ketemu lagi, Dewi Sambi. Setan! Jahanam busuk! Aku akan membunuhmu. Aku akan membunuhmu! Kurang ngajar prajurit-prajurit Majapahit. Kurang ngajar orang-orang Majapahit. Mereka akan kucincang habis. Kubunuh kalian semuanya. Kubunuh kalian semuanya. Kubunuh kalian. Tuanku Dewi. Sabar, Tuanku. Sabarlah. Tenanglah. Aku tidak akan melupakannya. Tidak akan melupakannya. Akan kubalas perbuatan mereka ini. Aku akan mati penasaran kalau tidak bisa membalas perbuatan mereka. Kubunuh kalian. Kubunuh kalian semuanya. Ya! Tuanku Dewi. Tuanku Dewi. Tuanku Dewi. Sabarlah, Tuanku. Tenanglah. Tenanglah. Mereka telah mencambuk aku seperti anjing. Suatu saat nanti, aku akan memaksa mereka untuk memakan kotoran anjing. Lihatlah, Kakang Kolo Rampis. Lihatlah wajah Tuanku Dewi Sambi. Oh, sungguh kejam perbuatan mereka. Wanita dicambuk sampai wajahnya rusak seperti ini. Tuanku Dewi, aku akan berusaha untuk mengobatimu. Apakah Tuanku Dewi bersedia? Tidak, tidak perlu. Hanya satu yang kuinginkan sekarang ini. Hanya satu. Keluar dari tempat celaka ini dan membalas dendam. Kita sudah sampai, Tuanku Bajil. Kita sudah sampai di tepi kota Majapahit. Apakah kita akan langsung masuk ke pusat kota sekarang juga? Mari kita berunding dulu, Jata Gimbal. Nah, sekarang begini saja. Aku akan menugaskan padamu untuk menyelidiki di mana letak para tawanan. Aku akan menunggu di sini. Tugas ini cukup berat, Jata Gimbal. Dan kau harus berhati-hati. Iya, iya. Kalau kau tertangkap, jangan menyeret-nyeret namaku. Kau harus bunuh diri pada saat itu juga. Baik, Tuanku Bajil.
Saya siap menjalankan tugas. Dan saya pertaruhkan nyawa saya untuk tugas ini. Bagus. Nah, berangkatlah. Bagaimana Sambi bisa tertangkap oleh prajurit-prajurit Majapahit? Aku harus bisa membebaskan Sambi malam ini juga. Aku akan masuk ke istana Majapahit seperti maling Aguna. Waspadalah kalian, hai prajurit-prajurit Majapahit. Jangan enak-enak tidur mendengkur dalam tugasmu. Malam ini aku akan datang dan Bupacil akan membuat geger istana Majapahit. Sementara itu, Jata Gimbal berkuda menuju pusat kota Majapahit. Tak lama kemudian dia sudah tiba di sekitar benteng Majapahit. Dia segera menampatkan kudanya, kemudian mulai menjalankan siasat liciknya. Jata Gimbal duduk merintih di tepi jalan, berpura-pura sebagai orang sakit. Tak lama kemudian seorang prajurit Majapahit menghampirinya. Aduh. Apa yang kau lakukan di situ? Nampaknya kau sakit ya. Kalau sakit, kau harus segera pergi mencari tabib. Jangan duduk di pinggir jalan seperti ini. Sakitmu tidak akan sembuh. Aduh, Biung. Tolonglah saya, Tuan prajurit. Saya tidak mempunyai uang sekeping pun untuk membayar seorang tabib. Tolonglah saya, Tuan prajurit. Aku pun tidak bisa menolongmu. Aku sendiri tidak mempunyai uang sekepeng pun. Tapi coba lihat. Aku akan memeriksa sakitmu. Apa sebenarnya yang kau rasakan? Saya terluka, Tuan. Perut saya terluka. Aduh, Biung. Sementara Jata Gimbal masih terus berpura-pura sakit dan mengerang, prajurit Majapahit itu mendekatinya. Dia bermaksud memeriksa luka-luka di perut Jata Gimbal. Mendadak Jata Gimbal diam-diam mengeluarkan sebuah pisau panjang. Dan pada saat berikutnya, Jata Gimbal bergerak dengan cepat sekali. Mampus kau prajurit Majapahit. Prajurit Majapahit itu hanya mengeluh sebentar sambil mendekap ulu hatinya. Selanjutnya tubuhnya roboh bersimbah darah. Jata Gimbal segera membersihkan darah, lalu menyeret tubuh prajurit itu ke sebuah arca batu. Jata Gimbal menyembunyikan mayat prajurit Majapahit itu di balik arca batu. Beres. Nampaknya tidak terlalu sulit untuk membunuh seorang prajurit Majapahit. Bukan nyawanya yang kubutuhkan. Tapi ininya, pakaiannya. Tapi rasa-rasanya masih kurang. Ya, kurang satu. Tuanku Empu Bajil juga harus mengenakan pakaian prajurit Majapahit. Nah, kalau begitu, aku perlu mencari sepasang lagi. Tunggu Tuan, ini saya Jata Gimbal. Tenang Tuan, tenang sajalah. Semuanya beres, semuanya berjalan dengan lancar Tuan. Hai, siapa sebenarnya kau ini? Mengapa kau membawaku ke tempat ini? Tadi kau mengatakan mau memeriksa keadaan di sekitar benteng.
Kau mengatakan ada seorang laki-laki yang mencurigakan. Mana dia orangnya? Mana orang yang kamu katakan mencurigakan itu, ha? Sabar, kawan, sabar. Kita adalah kawan baik, bukan? Kau seorang prajurit Majapahit. Aku pun seorang prajurit Majapahit. Kita senasib. Iya, tapi aku ingin tahu mana orang yang kamu katakan mencurigakan itu, ha? Kita harus segera meringkusnya dan membawanya kepada Gusti Ramapati sekarang juga. Sebab ketahuilah, pada saat pelaksanaan hukuman mati bagi pendekar wanita yang bernama Dewi Sambi itu, daerah di sekitar benteng Majapahit ini harus dibersihkan. Tidak seorang pun diizinkan berkeliaran di sekitar tempat ini. Keamanan harus ditingkatkan. Pokoknya pelaksanaan hukuman mati itu harus berjalan dengan lancar. Iya. Aku tahu. Sekarang lihatlah. Orang inilah yang mencurigakan. Orang inilah yang kumaksudkan. Siapa dia itu? Tubuhnya pendek sekali. Dan rasa-rasanya dia tidak begitu berbahaya. Paling-paling dia salah seorang pencopet pasar. Siapapun dia, bukankah kita harus menangkapnya sekarang? Nah, tangkaplah. Silakan. Apa sebenarnya maksudmu? Mengapa kau tidak segera bertindak? Kurang ajar. Kau mempermainkan aku ya, ha? Kau ingin menguji aku, iya? Baik. Aku akan meringkus orang itu. Prajurit Majapahit itu segera turun dari punggung kudanya. Dia perlahan-lahan melangkah mendekati Empu Bajil. Sementara itu Empu Bajil nampak berdiri dengan tenang. Mulutnya menyungging satu senyuman dingin. Dalam hatinya dia tertawa geli. Dia tahu semua itu hanyalah siasat licik Jata Gimbal, orang suruhannya. Prajurit Majapahit itu sudah semakin dekat. Tapi sebelum prajurit itu bergerak lebih mendekat, mendadak tangan Empu Bajil menyambar lehernya. Aduh. Apa yang kau lakukan ini? Aduh, panas sekali. Kau telah membakar leherku. Lepaskan aku. Aduh, bingung. Sakit, aduh. Nah, beres Tuan. Prajurit dungu ini akhirnya bisa kita kelabui. Dia pikir saya ini benar-benar kawannya. Tapi apakah kira-kira pakaiannya tidak cukup longgar untukku, Jata Gimbal? Saya kira tidak, Tuanku. Saya kira tubuh prajurit ini juga tidak terlalu tinggi. Saya kira Tuanku Bajil dapat mengenakan pakaiannya. Bagus, Jata Gimbal. Siasatmu cukup bagus. Kalau begini, sepertinya semuanya akan bisa berjalan dengan lancar. Jata Gimbal. Ya. Bagaimana? Apakah kau sudah dapat menemukan di mana letak ruang tawanan itu? Sudah, Tuan. Ruang tawanan itu tidak terlalu jauh dari sini. Di sana, Tuan. Di sebelah barat. Ruang tawanan itu dijaga kurang lebih 10 orang prajurit. 20 orang prajurit pun bagiku tidak menjadi soal. Sekarang marilah kita mulai, Jata Gimbal. Aku akan segera mengenakan pakaian prajurit Majapahit ini. Dan setelah itu kita berangkat. Malam ini juga Sambi harus kita bebaskan. Baik. Bajil kemudian bergegas melepas pakaiannya dan melemparkannya ke balik akar-akar pohon yang banyak tumbuh di sekitar tempat itu. Pendekar cebol itu kemudian bersembunyi di rumpun tanaman perdu. Dan ketika keluar, dia sudah mengenakan pakaian prajurit Majapahit. Demikian pula Jata Gimbal. Dua-duanya sekarang sudah mengenakan pakaian prajurit Majapahit. Maka setelah dirasa semuanya cukup, mereka pun berangkat menuju ruang tawanan. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Apa yang akan terjadi di ruang tawanan? Dapatkah Empu Bajil membebaskan Dewi Sambi? Saudara pendengar, silakan menunggu seri berikutnya. Sampai jumpa.